Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami Cornelius Media. Puji syukur kepada Maha Besar Tuhan untuk sekali lagi kesempatan kita boleh mendiskusikan, berbagi pandangan sehubungan dengan pelajaran Sekolah Sahabat kita. Dan pelajaran Sekolah Sahabat kita sekarang sudah pelajaran yang ke-8 dengan judul Janji. Seperti biasa saya Pendeta Edward Taliwongso, saat ini ditemani dengan hamba Tuhan Pendeta Felix Gosal dan juga Pendeta Widodo Purwanto. Saudaraku, sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan, kita sangat membutuhkan kuasa Roh Suci. Oleh karena itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa Tuhan kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, kebaikanmu kepada kami, di mana Tuhan menuntun kehidupan kami, sama seperti Tuhan menuntun kehidupan Abraham. Saat ini kembali lagi kami akan mendiskusikan poin-poin penting yang terdapat di dalam pelajaran Sekolah Sahabat. Kuasa Roh Suci kiranya menjadi bagian kami, agar kami dapat mengerti dan kemudian kami dapat mengambil pelajaran-pelajaran rohani di dalamnya. Beserta dengan kami dalam diskusi pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau kita lihat bahwa pelajaran Sekolah Sahabat kita masih bicara tentang kehidupan Abraham, dan kali ini kita akan mempelajari kehidupan Abraham sampai kepada peristiwa kematiannya. Ya, pelajaran yang ke-8 ini sebenarnya mencakup kejadian 20 sampai 25, walaupun memang pertemuan dengan orang Filistin Abimelek di pasal 20 itu dilewatkan, tetapi kemudian poin-poin penting tentang bagaimana persiapan yang akan dilakukan ketika Abraham akan beristirahat. Janji yang akan digenapi lewat keturunannya Ishak. Bagaimana itu akan dilanjutkan oleh Tuhan. Kelahiran Ishak di pasal 21, lalu kemudian tindakan iman Abraham dengan Ishak di pasal 22 ayat 1 sampai 19. Lalu kemudian benih Abraham yang dijanjikan itu pasal 22 sampai pasal 25 ayat 11 juga di sana diceritakan tentang bahwa Tuhan mengkonfirmasi lewat benih Abraham lah semua bangsa akan diberkati. Lalu kemudian diperkenalkan tokoh yang baru yaitu Ribka ya, yang nanti akan menjadi istri daripada Ishak. Lalu di pasal 23 bicara tentang kematian Sarah, lalu kemudian pernikahan Ishak dengan Ribka pasal 24, lalu ditegaskan kembali bahwa Ishak adalah satu-satunya ahli waris sebagaimana janji yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham dan bukan melalui keturunan yang lain. Dan kemudian di pasal 25 ayat 7 sampai 11 di sana kita melihat bicara tentang kematian Abraham. Dan inilah kira-kira yang dicakup di dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita yang akan menolong saudara dan saya untuk lebih memahami pelajaran ini. Baik, terima kasih Pendeta. Dan pelajaran kita pekan ini, penulis mengambil ayat tema yang terdapat di dalam Kejadian pasal 24 ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Kita akan melihat apa yang dimaksudkan oleh ayat tema kita. Kita akan lihat kapan ini terjadi dan apa pengertian dari ayat tema ini. Yang pertama, mari kita lihat konteks kapan atau saat apa peristiwa ini terjadi. Peristiwa yang dicatat di dalam Kejadian pasal 24 ini kurang lebih terjadi 3 tahun setelah Sarah meninggal. Ya, itu berarti saat itu usia Abraham telah mencapai 140 tahun, di mana Ishak juga berumur 40 tahun. Ya, jadi di sini kita melihat konteksnya bahwa Sarah sudah meninggal dan pada Kejadian 24 ini mereka sementara mencari ahli waris penerus setelah Abraham, Ishak. Kepada siapa? Mereka harus mencari pasangan yang terbaik untuk Ishak. Dan apa pengertian dari ayat inti kita dalam Kejadian pasal 24 ayat 1 yang kita dapat hubungkan dengan topik besar kita yaitu tentang janji. Nah, sesuai dengan topik kita yaitu janji, tentu ayat tema kita memiliki hubungan dengan ayat inti kita, dengan topik kita. Ya, nah kalau kita lihat konteks di dalam ayat tema kita ini, ya,
pada saat itu juga dipercaya bahwa janji yang telah Tuhan berikan di saat lalu, yaitu dalam bentuk future, dia katakan aku akan memberkati engkau, ditepati pada saat ini, di mana ekspresi ini muncul dalam bentuk pas. Tuhan telah memberkati Abraham dalam segala sesuatu. Jadi kita bisa melihat satu persatu janji yang Tuhan berikan kepada Abraham mulai dinikmati oleh Abraham. Nah, berkat dalam segala sesuatu ini selain kita lihat dalam ayat ini adalah umur panjang, usianya telah lanjut, kita juga melihat bahwa ada banyak berkat-berkat yang sudah Abraham terima, yaitu berkat kemenangan atas raja-raja timur, kelahiran Ishak, dan berkat-berkat lainnya yang boleh dia terima seperti berkat-berkat materi. Dan inilah yang kita dapat lihat konteks dari Kejadian 24, di usia Abraham yang sudah tua, dia sangat diberkati. Dan dia dapat melihat bahwa apa yang Tuhan telah janjikan dalam kehidupannya itu satu persatu mulai digenapi. Terima kasih pendeta. Kita berpindah dari ayat inti kepada timeline peristiwa sehubungan dengan cerita Abraham itu. Kalau pada waktu yang lalu kita menggunakan perhitungan tahun Anno Mundi, perhitungan yang memiliki dasar tahun penciptaan itu 0, kemudian bertambah-tambah terus, maka pada saat ini kita akan menggunakan persesuaian dengan perhitungan tahun sebelum Masehi, yang perhitungannya mundur. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kapan perhitungan sebelum Masehi itu bisa kita ambil sebagai acuan? Kebanyakan gereja Protestan menggunakan perhitungan yang dibuat pada tahun 1650 oleh seorang bishop yang terkenal, yaitu Bishop James Asher. Dia mengatakan bahwa ada sekitar 4.404 tahun dari penciptaan sampai kepada Kristus. Dan sepertinya pena inspirasi juga menegaskan hal tersebut, bahwa Nyonya White mengatakan ada 4.000 tahun dari Adam yang pertama kepada Adam yang kedua di dalam buku The Spirit of Prophecy volume 2 halaman 88. Pada perhitungan Anno Mundi kita dapati bahwa Abraham lahir pada tahun 2008 Anno Mundi. Kalau begitu, maka jika dikurangi 4004 dikurangi 2008, maka Abraham lahir pada tahun 1996 sebelum Masehi. Dan dengan demikian ketika dia keluar dari negerinya pada waktu dia berumur 75 tahun, itu terjadi pada tahun 1921 sebelum Masehi. Kemudian Abraham bertemu dengan Abimelek, dia takut dan berdusta. Hal ini terjadi tepat sebelum kelahiran Ishak. Sebab antara Kejadian pasal 18 kemudian Abraham berpindah ke Gerar, maka hanya selang 1 tahun sebelum kelahiran Ishak. Maka itu terjadi pada tahun 1897 sebelum Masehi. Ishak lahir pada umur Abraham 100 tahun. Kejadian 21 ayat yang kelima, di mana umur Sarah pada saat itu adalah 90 tahun. Sebab mereka terpaut 10 tahun menurut Kejadian 17 ayat 17. Jadi Ishak lahir pada tahun 1896 sebelum Masehi. Nah, menurut Mrs. White, di dalam buku Signs of the Times April 1, 1875, paragraf yang kedua, Ishak ketika hendak dipersembahkan, pada saat itu Abraham berusia 120 tahun. Jadi pada waktu dia ini akan dipersembahkan, maka kira-kira usia Ishak adalah 20 tahun. Jadi itu terjadi pada tahun 1876 sebelum Masehi. Sarah sendiri mati pada usia 127 tahun menurut kitab Kejadian. Pada saat Ishak berusia 37 tahun, yaitu pada tahun 1859 sebelum Masehi. Kemudian Ishak menikah dengan Ribka, menurut Kejadian 25 ayat 20 itu pada usia yang ke-40 tahun. Itu artinya pada tahun 1856 sebelum Masehi, 3 tahun sesudah ibunya Sarah meninggal. Sebab Sarah meninggal pada waktu Ishak berusia 37 tahun. Dan menurut tradisi Yahudi, Midras, Ribka lahir pada saat Ishak sementara berada di altar hendak dipersembahkan. Artinya pada waktu Ishak umur 20 tahun, Ribka lahir. Dan pada waktu itu, 20 tahun kemudian dia menikah dengan Ishak. Nah, menurut Kejadian 25 ayat 26, Ishak berumur 60 tahun ketika dia mendapatkan anak yang kembar dari Ribka yang pada waktu itu usianya 40 tahun. Jadi dia mendapat anak pada tahun 1836 sebelum Masehi.
Kemudian Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 1 mengatakan bahwa menurut tradisi Yahudi seorang anak akan disapi oleh ibunya sampai berusia 3 tahun. Ini sama seperti Samuel disapi oleh Hana sampai usia 3 tahun. Jadi Hagar dan Ismail diusir pada waktu Ishak berusia 3 tahun. Tepat pada tahun 1893 sebelum Masehi. Yaitu pada waktu Sarah berusia 93 tahun dan usia Ismail kira-kira waktu dia lahir Abraham 86 tahun, sekarang sudah 14 tahun pada waktu Ishak lahir, dan ditambah 3 tahun maka sudah 17 tahun. Sedangkan Hagar menurut literatur Muslim lahir pada tahun 1930 sebelum Masehi. Jadi ini adalah timeline yang boleh kita berikan menurut tokoh-tokoh dan peristiwa yang terjadi di dalam kisah seputaran Abraham. Baik, terima kasih pendeta. Kisah tentang Abraham dan Ishak di Bukit Moria sangat menarik. Tentunya ada banyak pertanyaan. Kenapa perintah buat korban ini diberikan? Apa maksudnya? Dan kita segera mendapat jawabannya kalau kita baca Kejadian 22 ayat 1 di sana dikatakan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Jadi jelas tujuannya adalah Tuhan ingin mencoba Abraham. Dan ketika Abraham tetap setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, lalu kemudian ayat 12 di sana kita dapati maksud dan tujuan mengapa ujian ini dilakukan. Kalau kita baca Kejadian 22 ayat 12 di sana dikatakan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang. Ada 2 hal yang menjadi catatan kita. Nomor 1, bahwa engkau takut akan Allah. Itu yang pertama. Dan yang berikut, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi sebenarnya kalau kita lihat berdasarkan cerita ini ada 2 hal yang Allah ingin uji di dalam kehidupan Abraham. Apakah dia benar-benar sungguh-sungguh takut akan Allah dalam kehidupannya? Karena kita tahu dalam kehidupan Abraham ada ups and downs. Ada masa-masa ketika imannya begitu kuat, ada masa di mana ketika dia ragu. Tetapi Tuhan menguji dan Tuhan mengetahui bahwa ternyata sungguh-sungguh dia takut akan Allah. Lalu yang berikut, ujian yang berikut adalah ketika Tuhan katakan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu. Artinya Tuhan ingin menguji Abraham apa sebenarnya harta kesayangannya. Relahkah dia untuk menyerahkan harta kesayangannya ketika itu diminta oleh Tuhan? Dan ternyata di dalam penilaian Tuhan, harta kesayangan Abraham bukan kambing dombanya, bukan juga budak-budaknya, tetapi adalah anaknya sendiri. Dan kerelaan Abraham untuk menyerahkan yang terbaik yang ada padanya, yang paling dia sayangi, ini merupakan sebuah hal yang mana Tuhan ingin menguji apa yang paling utama di dalam kehidupan seorang Abraham. Kalau kita baca komentar Ellen White di dalam buku Alpha Omega jilid 1 halaman 173, bahwa ternyata pengalaman ini terjadi, dibiarkan terjadi supaya dia dapat mengerti dari pengalamannya sendiri sesuatu mengenai kebesaran daripada pengorbanan yang diadakan oleh Allah yang Maha Kuasa untuk penebusan manusia. Jadi menurut pandangan Roh Nubuat bahwa di dalam ujian ini Abraham diizinkan untuk merasakan perasaan dari Allah Bapa, bagaimana rasanya mengorbankan anak satu-satunya yang sangat dia kasih, yaitu Yesus Kristus. Tapi perbedaannya adalah pisau itu tidak menghujam Ishak. Sementara itu kurang lebih 2000 tahun kemudian, maka pisau itu tetap menghujam kepada anak Allah yaitu Yesus Kristus. Dia mati sebagai penebusan dosa umat manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, mengapa Abraham begitu rela melakukan hal ini? Karena sebenarnya kalau kita lihat pengorbanan anak itu adalah suatu hal yang lazim di antara orang-orang Kanaan di zaman ketika Abraham hidup. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mereka menyembah dan memastikan kesuburan tanah dan hasil bumi yang berlimpah. Jadi orang-orang penduduk Kanaan senantiasa mempraktikkan hal ini. Nah, kenapa Allah melakukan hal ini? Dari mana Abraham bisa mengetahui bahwa ini adalah perintah yang benar dan bukan perintah yang salah? Mengapa dia menurut? Jawabannya saya pikir karena Abraham sudah kenal betul suara ini. Suara yang selalu menuntun dia keluar dari tanah Ur,
lalu kemudian melanjutkan perjalanan dari Haran ke Kanaan. Suara yang sama juga yang berjanji bahwa anaknya, yaitu Ishak, ya. Lalu kemudian suara yang sama juga yang datang kepada dia untuk meminta dia mengorbankan anaknya Ishak. Jadi oleh karena Abraham sudah benar-benar familiar dengan suara ini. Ishak sudah 20 tahun seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pendeta. Mengapa dia rela melakukannya? Oleh karena Ishak ini adalah lambang daripada Kristus. Abraham melambangkan Allah Bapa yang menyerahkan anaknya, sementara Ishak melambangkan Yesus yang dengan rela menyerahkan kehidupannya untuk menjadi korban tebusan. Nah, disinilah kita lihat bagaimana benar-benar apa yang terjadi antara Abraham dan Ishak ini melambangkan peristiwa yang lebih agung, yang lebih besar. Di mana suatu saat nanti, ketika Abraham katakan Tuhan akan menyediakan domba, merujuk kepada anak domba Allah yang akan datang kemudian, yang akan mati menjadi penebus dosa manusia. Baik, terima kasih pendeta. Dan kalau kita lihat cerita dari Abraham ini, kita akan datang dalam satu cerita yang sangat terkenal di kalangan orang Kristen, yaitu ketika Sarah mengusir Hagar dari rumah mereka, dari tenda mereka. Nah, cerita ini dimulaikan dengan suatu perjamuan besar untuk Ishak, yaitu perjamuan atau perayaan yang biasa mereka lakukan di zaman itu, yaitu di mana mereka yakini pada saat itu anak ini tidak lagi akan meneruskan makanannya dengan air susu ibu, tetapi akan memakan makanan yang dimakan oleh orang dewasa. Itu biasanya periode itu anak itu berumur sekitar 2-3 tahun. Jadi kita bisa lihat Ishak saat itu masih sangat kecil, berumur 3 tahun, sedangkan Ismail ini sudah tumbuh dewasa, usianya saat itu 17 tahun. Dan masalahnya itu terdapat di dalam Kejadian pasal 21 ayatnya yang ke-9. Di sana dikatakan pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Nah, kalau kita lihat cerita ini, atas dasar informasi ini, ketika Sarah sementara melihat Ismail bermain dengan Ishak, dia menjadi marah dan memberikan usulan kepada Abraham supaya mengusir Hagar dan anaknya. Kalau kita lihat Kejadian pasal 21 ayat 9, seharusnya Sarah itu senang melihat Ismail menjadi kakak yang baik, menjaga adik dan bermain dengan adiknya. Tentu ibu-ibu suka jika ini terjadi di rumah mereka. Tetapi kenapa Sarah menjadi marah? Nah, mari kita lihat kata sedang main di sini adalah kata yang menarik. Karena kata yang sama juga dipakai di dalam Kisah, di dalam Kejadian pasal 39 ayat 17, yaitu ketika istri Potifar melaporkan Yusuf, ya. Dia katakan begini, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Jadi ada kesan membahayakan di sini, ada kesan mempermalukan di sini. Itu kata yang sama. Nah, terjemahan yang tepat untuk kata aslinya ini sebenarnya adalah mencemooh, mengejek, menertawai. Bahasa modern kita saat ini yaitu bully. Dan terjemahan Alkitab bahasa Inggris memakai kata-kata ini. Beberapa scholars mereka percaya bahwa di dalam kata ini ada kesan sesuatu yang membahayakan Ishak. Oleh karena itu kalau kita baca juga di dalam Rasul Paulus, Galatia 4 ayat 9, Rasul Paulus mengatakan bahwa Ismail menganiaya Ishak, ya, menganiaya. Nah, atas dasar inilah Sarah mengusulkan kepada Abraham agar Hagar dan anak ini diusir. Nah, mari kita lihat koneksi antara pasal ini dengan pasal sebelumnya, itu pasal 16. Karena Hagar keluar dari rumah mereka itu bukan pertama kali, sudah pernah sebelumnya. Kalau kita baca Kejadian pasal 16 ayat 4, Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Jadi kita bisa lihat sebenarnya sifat mama dan sifat anaknya ini mirip. Pada saat itu Hagar menganggap remeh Sarah, demikian juga anak mereka Ismail tidak terlalu menyayangi, dia melakukan semena-mena ini Ishak.
Jadi sangat berbahaya. Mama dan anak ini mereka tidak bisa bersama-sama atau bersatu di dalam lingkungan yang sama. Nah, kita melihat di dalam sejarah para nabi halaman 163, di sana Roh Nubuat mengatakan, bangga oleh karena mendapat kehormatan dan kedudukannya yang baru sebagai istri Abraham, Hagar telah menjadi sombong serta congkak dan memperlakukan majikannya dengan cemoohan. Ini sangat penting untuk kita belajar sehubungan dengan topik kita pada saat ini. Nah, kemudian kita lihat Sarah ini adalah orang yang pintar. Pada saat dia datang kepada Abraham, dia tidak melaporkan apa yang terjadi, tapi dia mengusulkan dengan cara yang berbeda. Ya, dia katakan begini kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 21 ayat 10. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Ya, kita lihat dia memakai alasan yang berbeda agar Hagar dan anak ini diusir atau harus dipisahkan dari Ishak. Dan yang lebih menariknya, Tuhan setuju dengan ide Sarah ini. Nah, kenapa sampai Tuhan setuju? Kalau kita baca di ayat 12, Tuhan mengatakan haruslah engkau mendengarkannya sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Kalau kita kembali lagi di pasal 17, ya, ternyata beberapa waktu sebelum peristiwa ini terjadi, ternyata Tuhan sudah pernah menegaskan ini kepada Abraham. Dan saya yakin Sarah tahu akan isu ini, ya. Nah, kita kalau baca Kejadian pasal 17, di situ ada perjanjian tentang sebuah bangsa yang akan diberikan kepada Abraham, perjanjian sunat, kemudian nama Abraham itu berubah menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah, dan saking banyaknya perjanjian ini, tapi kita melihat respon yang diberikan oleh Abraham itu berbeda. Kita baca di ayat yang ke-18, Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan. Jadi dia mau apa? Dia mau tawar-menawar kepada Allah tentang posisi Ismail ini. Tetapi Tuhan mengatakan, ya, tidak, melainkan istrimu, Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Jadi sepertinya di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan harus memisahkan mereka. Ya, memisahkan mereka tidak boleh tinggal di dalam satu komunitas yang sama. Pelajaran apa yang boleh kita ambil dari cerita ini? Yang pertama dari Sarah, ya, adalah jangan kita membuat rencana tanpa tuntunan Tuhan. Yang kedua, pelajaran dari Hagar yang perlu kita pelajari adalah jangan kita menjadi congkak ataupun sombong apalagi kepada mereka yang mengusahakan kesejahteraan kita. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini kita berpindah kepada apa yang diangkat Sekolah Sahabat tentang kematian Sarah. Pertanyaannya adalah apa penyebab Sarah mati? Kematian Sarah sering dihubungkan oleh para scholars dengan peristiwa Ishak ketika ia dibawa oleh Abraham untuk dipersembahkan tanpa sepengetahuan ibunya. Dan ketika itulah hati Sarah hancur, dia boleh dikatakan depresi, ketika mendengar bahwa satu-satunya anak yang dilahirkannya hendak dibunuh, hendak dipersembahkan, maka pada saat itulah mungkin kondisi kesehatannya anjlok dan perlahan-lahan sampai pada akhirnya dia meninggal dunia. Bahkan menurut tradisi Yahudi Midrash, kematian Sarah ini terjadi tidak lama sesudah peristiwa Ishak hendak dipersembahkan atau dibunuh oleh ayahnya menurut perintah Allah. Jadi kemungkinan inilah penyebab matinya Sarah. Dan Sarah menurut Kejadian pasal yang ke-23 berusia 127 tahun pada waktu dia mati. Bagaimana dengan Hagar? Menurut literatur atau tradisi yang saya baca, Hagar ini hidupnya mulai dari tahun 1930. Artinya pada waktu dia lahir ini umur Abraham itu sudah 66 tahun, dan perbedaan usia yang cukup jauh ini maka membuat Sarah ini lebih tua daripada Hagar. Namun di dalam rentang usia 127 tahun maka kemungkinan menurut scholars dan perhitungan maka Sarah mencapai umur yang lebih panjang daripada Hagar. Nah, kemudian fakta berikutnya adalah di dalam Kejadian pasal yang ke-23 ayat 2 dan yang ke-19 menekankan tentang Sarah mati dan dikubur di Kanaan.
Apa maknanya kalau begitu? Untuk menekankan Sarah menemui perhentiannya di sebuah tanah bagian milik Abraham di tanah perjanjian Kanaan. Artinya, Bible Commentary mengatakan bahwa Sarah adalah sosok yang sentral di dalam perjanjian Allah dengan Abraham, sehingga oleh para scholars yang lain menyebutkan she's the Mary of the Old Testament. Dia katanya seperti Maria perjanjian lama. Dan itulah sebabnya kematian keturunan Abraham, rumpun Abraham yang pertama itu adalah Sarah. Umurnya diperhitungkan, disebut di dalam Alkitab, dan cara dikuburkannya demikian. Menekankan bahwa ini adalah iman Abraham, bahwa tanah yang dijanjikan, tanah Kanaan, akan menjadi miliknya, dan di sanalah dia akan menetap tinggal secara permanen. Dengan demikian, cara Sarah mati dan dikuburkan di Kanaan memiliki makna yang lebih luas, bahwa janji Tuhan kepada Abraham tentang tanah perjanjian itu akan digenapinya. Baik, terima kasih. Sekarang kita berpindah kepada cerita bagaimana Ishak pada akhirnya mendapat jodohnya, lalu kemudian menikah demi untuk melanjutkan janji daripada Allah kepada Abraham. Nah, kenapa Abraham harus cari pasangan dari kaumnya sendiri? Itu sebabnya Ishak harus mencari pasangannya dari kaumnya sendiri. Kita lihat bagaimana alasan mengapa Tuhan mengutus Abraham keluar dari tempatnya di Ur Kasdim menuju ke suatu tempat, karena Tuhan punya maksud untuk memisahkan dia, menguduskan dia dari kekafiran yang sangat meluas pada waktu itu. Dan tentu saja Abraham tidak akan membiarkan Ishak putranya ini mengambil istri dari wanita Kanaan di tempat di mana mereka sekarang tinggal. Oleh karena penduduk Kanaan tidak jauh berbeda dengan penduduk Mesopotamia yang juga penyembah berhala dan praktek-praktek kehidupan mereka yang merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Dan Abraham tahu betul bahwa janji Tuhan berkali-kali mengungkapkan lewat keturunan Ishak ini, ya, seluruh bangsa akan diberkati. Jadi ada juga sense of mission di sini, mengapa dia dengan begitu sangat hati-hati memilih pasangan dari anaknya, oleh karena ada misi, ada tujuan yang akan diteruskan sebagai penggenapan dari janji yang sangat mulia oleh Allah kepada Abraham dan keturunannya. Dan kalau kita lihat di dalam cerita ini, ya, sepertinya kita tidak melihat ketika pilihan itu dijatuhkan kepada Ribka dan diperintahkan kepada Eliezer, sepertinya kita tidak melihat ada kata-kata di mana Musa menulis bahwa Abraham berdoa. Justru kalau kita baca yang berdoa di sini adalah hambanya, Kejadian 24 ayat 12. Kenapa bukan Abraham yang berdoa? Tapi mari kita lihat. Kalau kita baca cerita ini baik-baik dari ayat-ayat sebelumnya, di sana kita akan dapati bahwa sebenarnya Abraham sudah berdoa dan telah berkomunikasi dengan Tuhan sehubungan dengan maksud dan tujuan ini. Kalau kita baca mulai dari ayat 6, ya. Tetapi Abraham berkata kepadanya, maksudnya di sini kepada Eliezer, awas jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian. Perhatikan, Abraham katakan bahwa Tuhan sudah berfirman kepada dia dan sudah bersumpah kepada dia. Ini janji Tuhan. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Jadi pada waktu Abraham mengkomunikasikan maksudnya kepada Eliezer, dia katakan bahwa Tuhan sudah beritahukan kepada saya bahwa malaikatnya akan berjalan di depanmu ketika engkau akan mencari seorang perempuan yang terbaik bagi anakku Ishak. Jadi di sini jelas, meskipun kita tidak membaca Abraham berdoa, tetapi dari ayat ini sudah ada komunikasi, instruksi dari Allah langsung kepada Abraham sebelum dia melanjutkan instruksi ini kepada Eliezer. Nah, apa pelajaran yang kita bisa ambil tentang Eliezer dari kisah ini? Yang pertama, Eliezer ini adalah hamba yang setia. Dia percaya dan dia tunduk kepada pemimpin atau orang tua rohani yang memberikan instruksi. Dia percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allahnya Abraham adalah Allah yang sama yang akan menuntun dia. Yang kedua, dia percaya kepada penyertaan Tuhan.
bahwa Tuhan pasti akan menolong. Yang berikut, dia percaya bahwa Allah sanggup untuk menggerakkan hati manusia. Karena modal apa yang dia punya pada waktu itu? Selain berharap kepada Allah yang akan menggerakkan hati Ribka mau mengikuti dia. Nah, lalu kemudian bagaimana tentang Ribka ya? Mengapa Ribka langsung percaya kepada Eliezer? Nah, disinilah kita melihat keunikan karakter daripada Ribka ya. Dia adalah seorang yang sangat baik hati, hospitality, keramah tamahannya pada waktu itu bukan hanya Eliezer yang dia beri minum, tetapi juga 10 untanya. Dan ada yang memperkirakan satu unta bisa meminum kurang lebih 25 galon. Dan itu kalau Alkitab katakan bahwa Ribka ini memberi minum sampai unta-unta ini puas, itu berarti banyak sekali air yang dia berikan untuk Eliezer dan juga unta-untanya. Nah, itu sebabnya ini adalah sebuah tabiat yang teladan daripada Ribka tentang kehidupan yang tidak egois. Sangat bertentangan dengan bagaimana Alkitab menggambarkan orang-orang di akhir zaman yang mencintai diri sendiri, 2 Timotius 3, 1-5. Tetapi kita sebagai orang Kristen berupaya untuk melawan pengaruh yang jahat itu. Pelajaran dari Ribka adalah kehidupan yang tidak mementingkan diri, mengedepankan untuk kebaikan orang lain. Dan itu sebabnya tidak mengherankan dia dipilih oleh Tuhan untuk yang akan meneruskan garis keturunan dari Abraham, Ishak dan seterusnya. Baik, terima kasih pendeta, dan selanjutnya kita akan melihat pernikahan Abraham dan Keturah. Ya, nah dipercayai pernikahan Abraham dan Keturah ini terjadi 3 tahun setelah kematian Sarah, ketika Abraham berumur 140 tahun, dan itu terjadi setelah Ishak menikah. Itu artinya adalah saat itu Abraham hidup sendiri, Sarah sudah mati, dan Ishak sudah memiliki keluarganya sendiri. The International Bible Encyclopedia mengatakan Abraham menikah kembali karena hidup sendiri setelah Ishak menikah. Jadi itu adalah alasan yang disampaikan kenapa sampai Abraham menikah kembali. Nah, sekarang kita akan mencari tahu siapa ini Keturah. Beberapa mengatakan bahwa Keturah ini adalah istri kedua. Kenapa sampai istri kedua? Sebentar kita akan lihat. Yang lain mengatakan dia adalah istri yang ketiga. Tetapi kalau kita baca Alkitab dikatakan dia adalah gundik dari Abraham. Nah, Alkitab tidak menjelaskan begitu banyak tentang siapa ini Keturah. Tetapi tradisi Yahudi percaya bahwa Keturah ini adalah Hagar, ya. Hagar, orang yang sama yang pernah tinggal dengan Abraham. Jadi dia menikahi kembali orang yang sama. Nah, penulis Sekolah Sabat kita sepertinya sependapat dengan alasan ini, yaitu kita juga dapat melihat ya di mana semua anak-anak Keturah yang dilahirkan untuk Abraham pada saat mereka dipisahkan dengan Ishak, ya mereka tidak boleh hidup sama-sama, mereka harus dipisahkan dengan Ishak. Mereka pergi ke tempat yang sama di mana Ismail pergi. Nah, dan Abraham memiliki 6 anak dari Keturah, di mana mereka ini saat ini adalah suku-suku di daerah selatan dan timur Arab. Dan sama seperti Ismail, anak-anak dari Keturah ini harus dipisahkan oleh Ishak. Mereka harus meninggalkan Ishak dan mereka tidak mendapatkan warisan, hanya mendapatkan pemberian karena semua harta diberikan kepada Ishak. Baik, terima kasih pendeta. Dan kita beralih kepada peristiwa kematian Abraham. Kenapa begitu singkat setelah pernikahannya dengan Keturah, kemudian Abraham meninggal? Tadi sudah dijelaskan bahwa Abraham menikah dengan Keturah setelah Ishak menikah dengan Ribka. Nah, Abraham sendiri menikah dengan Keturah ini merupakan berkat baginya di tahun-tahun terakhir kehidupannya. Paling tidak masih ada 35 tahun dia boleh menikmati kebersamaan dengan Keturah. Dan walaupun singkat usianya setelah menikah dengan Keturah, ada hal yang menarik yang saya dapatkan di dalam Bible Commentary Seventh-day Adventist Church, volume 1 halaman 366, dikatakan bahwa dia yang telah memberkati bapa yang sudah tua itu dengan seorang anak setelah umurnya 100 tahun, dia juga yang sekarang ini menganugerahkan kepada Abraham sukacita tambahan dengan hadirnya anak-anak laki-laki dan perempuan dalam pernikahannya dengan Keturah.
Dan dia katakan bahwa tidak ada yang dapat memberikan kebahagiaan yang lebih bagi seseorang yang sudah tua, yang kalau boleh dikata ini sudah hampir dekat ajalnya, dibandingkan dengan ketika dia menikmati hubungan dengan keluarganya dan dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihinya. Jadi kehadiran Ketura dalam kehidupan Abraham di masa tuanya menjelang kematiannya adalah suatu berkat yang Tuhan izinkan untuk memenuhi janjinya bahwa orang yang berjalan setia dengan Tuhan, bahkan mengambil bagian dalam perjanjiannya, hidupnya sampai tua pun Tuhan masih izinkan untuk bahagia dan menikmati berkat-berkat sampai dia menghembuskan nafas terakhir. Jadi pernikahan walaupun singkat ini adalah berkat bagi Abraham. Nah, kalau begitu, apa janji kepada Abraham yang menjadi bagian dari Ishak? Sebab sepertinya Ishak tidak memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah dibandingkan dengan Abraham. Kalau kita membaca cerita Abraham, beberapa kali Abraham memiliki kedekatan bahkan berbicara langsung dengan Allah. Sedangkan Ishak jarang terdengar dan dibaca di dalam Alkitab dia memiliki hubungan langsung dengan Allah. Biar bagaimanapun, hal ini adalah karena Abraham sendiri adalah subjek di mana Allah mengikat perjanjian. Sedangkan Ishak adalah objek di mana perjanjian Allah dengan Abraham itu harus digenapi. Namun janji-janji yang dimiliki Abraham ini juga diberikan kepada Ishak. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-26, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menempati sumpah yang kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi janji Abraham diberikan, digenapi kepada Ishak. Aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunan seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Sama dengan janji yang diberikan Allah kepada Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Karena apa? Ayat 5 katakan. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadamu, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi perjanjian ini menjadi milik Ishak. Apa yang dapat kita pelajari tentang kisah ini? Bahwa kalau kita mengikat perjanjian dengan Allah, maka Allah akan menggenapi janji-janji itu kepada orang yang setia memegang perjanjian itu. Bahkan kepada keturunannya, walaupun kelihatannya tidak sedekat dengan subjek di mana Allah mengikat perjanjian, berkat itu tetap mengikutinya. Dan pelajaran yang paling penting adalah Allah itu setia. Sosok sentral di dalam perjanjian dengan Abraham adalah Allah itu sendiri. Allah itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Apa yang sudah dia janjikan kepada Abraham pasti akan digenapinya. Dan bagi kita, apa yang sudah dijanjikannya tidak akan pernah Allah berdusta. Dia pasti akan menggenapi janjinya. Dan kalau saja janji itu oleh keturunan Abraham semua bangsa akan menerima berkat, kepada kita sekalianlah janji itu juga menjangkau. Janji itu menjangkau kita untuk mendapatkan keselamatan melalui keturunan dari Abraham, yaitu Yesus Kristus yang hadir tepat 2000 tahun yang lalu. Mari kita tetap percaya kepada janji yang diberikan Allah, dan dengan janji itu kita berharap Allah akan menggenapinya dan Dia akan menjaga kita sampai hari Maranatha. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, yang telah mengikat perjanjian dengan Abraham dan telah menggenapinya melalui kehadiran Ishak dan telah meneruskannya sampai kepada keturunan-keturunan Abraham yang lain. Oleh karena iman dari Abraham, kami memiliki iman dan pengharapan sama seperti Abraham. Tolonglah kami Tuhan untuk tetap setia dalam perjanjian ini, sebab Engkau yang menjanjikan berkat adalah setia. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati kami semua, menjaga iman kami, sampai kami boleh menikmati tanah perjanjian surgawi, di mana kami akan hidup dengan Tuhan selama-lamanya.
dan di mana kami akan hidup berbahagia menikmati janji-janji itu. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.